Kelompok 1 UAS Fikih. Let's introducing members. Ade Karisma Yuliawati, Afifah Lubis, Afifah Nur Azizah, Akil Zakwan Zulkarnaen, Arinal Haq, Ayu Intan Purnama, Desti Yunita Answari, Diah Nawangsari, Elsa Ramanda Fitri, Fadilah Nur Latifah, Vera Okta Damayanti, Ilham Syafaat, Inka Tasma, Isna Rizky Nabila, Latifah, M. Faris Alfarabi, present the results FR group work. Let's check it out. Aisyah, ayo bangun nak, katanya mau belajar puasa. Nanti Aisyah puasanya penuh ya. Kalau Aisyah nggak kuat, gimana Mi? Kamu pasti kuat kok. Udah, ayo ke dapur dulu sekarang kita makan. Dah, sana makan yang banyak. Cepetan, jangan lama-lama, bentar lagi imsak loh. Oke Mi. Umi nggak makan Mi. Umi tadi udah nak. Oh iya, nanti kalau kamu sudah selesai makan, jangan lupa baca niat ya. Oke Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Amin. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya udah Mi, Aisyah mau balik ke kamar dulu ya. Iya nak, jangan lupa sholat subuhnya ya. Kakak kok tumben jam segini udah bangun? Iya dek, kakak abis sahur nih, mau puasa. Hah? Puasa itu apa kak? Puasa itu nggak boleh makan, minum dari pagi sampai azan maghrib. Oh alah gitu, jadi kakak nggak boleh makan dong? Enggak dong, ya udah kakak mau siap-siap sholat subuh dulu ya, abis itu mau mandi, terus berangkat ke sekolah. Oke kak, aku mau bobo lagi ah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Senin, Hari Selasa, Bu. Aduh, bukan gitu nak, maksud ibu hari ini tuh hari pertama puasa, tanggal 1 Ramadan. Ramadan itu bulan puasa ya, Bu?
Iya, benar. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak puasa itu apa? Saya Bu mau jawab. Jadi puasa itu nggak makan dan nggak minum. Iya, benar. Tapi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus loh. Mau tahu nggak anak-anak? Mau Bu, apa itu puasa? Puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan oleh setiap Islam yang mukallaf atau balik dan berakal, dan yang tidak sedang berhalangan atau uzur. Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan segala sesuatu seperti menahan lapar, haus, nafsu, dan juga menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Puasa adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Karena puasa adalah salah satu rukun Islam, puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu dan lapar. Pengertian puasa menurut istilah terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Tadi Ibu bilang harus menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Berarti kita tidak boleh berbicara ya Bu kalau puasa. Bukan gitu, Nak. Boleh berbicara, tetapi tidak berbicara yang bisa menyakiti hati orang lain. Misalnya berbicara untuk menjelek-jelekan teman atau berbicara kata kasar. Oh, begitu ya Bu. Ibu, saya mau tanya, puasa itu kan menahan lapar dan haus. Terus kalau saya lapar dan haus, bagaimana Bu? Anak-anak, puasa itu mengajarkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Karena banyak sekali orang-orang di luaran sana yang tidak seberuntung kita, yaitu tidak bisa makan setiap hari. Dan dengan puasa, kita diajarkan untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Nak. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah tadi sudah dijelaskan tentang perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi, puasa itu ada syarat-syaratnya, Nak. Ada syarat wajib puasa dan ada syarat sah puasa. Untuk syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, berakal. Orang yang gila tidak wajib dalam berpuasa. Lalu yang kedua, balik, yaitu seseorang yang sudah diberi tuntunan untuk menjalankan kewajiban. Lalu yang ketiga, kuat berpuasa. Misalnya tidak kuat berpuasa karena sudah tua atau sedang sakit, maka tidak wajib dalam berpuasa. Bu, kalau kita masih kecil, wajib untuk puasa Ramadan nggak? Sebenarnya puasa itu diwajibkan untuk yang sudah balik. Jadi kalau belum balik, belum diwajibkan untuk puasa. Tapi ada baiknya sudah belajar dari dini agar terbiasa nantinya untuk berpuasa wajib. Oh gitu Bu. Lalu dalam satu hari, apa saja yang dilakukan orang yang berpuasa Bu? Nah, ada yang namanya rukun puasa. Ada 2, yaitu yang pertama, niat. Pada malamnya, yaitu setiap malam harus berniat terlebih dahulu untuk berpuasa keesokan harinya. Tetapi untuk puasa sunnah boleh berniat pada siang hari asalkan sebelum matahari condong ke barat. Lalu yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam. Lalu, puasa itu hanya di bulan Ramadan ya Bu? Nah, puasa itu ada macam-macamnya, Nak. Ada puasa wajib, sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang dilaksanakan karena apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang dilakukan pada 30 hari bulan Ramadan. Lalu puasa kifarat atau puasa tebusan adalah puasa yang dikerjakan karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Yang pertama,
jika orang Islam tidak sengaja membunuh orang Islam lain dan ia tidak menebus dendanya. Lalu yang kedua, jika seorang suami melakukan zihar terhadap istrinya. Lalu yang ketiga, jika seorang bersumpah dengan sengaja dan kemudian melanggarnya. Lalu yang keempat, jika seseorang membunuh dengan sengaja, membunuh binatang buruan, kecuali burung gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing, dan ular. Lalu selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang bernazar sebanyak hari yang dinazarkan. Lalu puasa qodlo. Puasa qodlo adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur, sakit, atau berpergian sebanyak hari yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya puasa sunnah, seperti puasa Muharram. Bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam kalender Hijriyah, selain Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan tersebut, manusia dilarang menzolimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Alih-alih ini adalah waktu yang tepat untuk menjalani puasa Muharram. Lalu puasa 6 hari bulan Syawal. Bulan Syawal dikerjakan pada 6 hari puasa, di mana bagi umat yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini akan mendapat pahala seperti berpuasa setahun penuh. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitam min syawali kana qasayamid dahr. Rawahul Muslim. yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Lalu puasa 9 Zulhijjah atau Arafah, dan tanggal 8 Zulhijjah atau Tarwiyah. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dilaksanakan sebelum hari raya Idul Adha tiba. Puasa Tarwiyah dilaksanakan pada Rabu 29 Juli 2020, sementara puasa Arafah ditunaikan pada Kamis 30 Juli 2020. Adapun keutamaan puasa Arafah dan Tarwiyah, masing-masing adalah diampuninya dosa setahun dan dosa 2 tahun. Lalu selanjutnya, puasa di bulan Rajab. Puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, puasa Rajab merupakan puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Puasa sunnah Rajab bisa dilakukan ketika sudah masuk bulan Rajab. Lalu selanjutnya adalah puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Adalah puasa yang dilakukan pada hari tersebut. Lalu puasa Daud. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud dengan cara sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Lalu selanjutnya puasa di bulan Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan untuk bisa dikerjakan. Puasa Sya'ban dikatakan sebagai sunnah mu'akkad karena dalam suatu hadis, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga adalah puasa makruh. Yang pertama puasa seumur hidup atau puasa abad. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa seumur hidup. Mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'ah, dan Hanabilah berpendapat tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan seseorang tidak berpuasa pada hari-hari yang terlarang seperti 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Tidak dikhawatirkan merugikan suami dan tidak pula mengabaikan haknya. Lalu, puasa hari Nairus dan hari-hari sejenisnya, dan hari raya kaum musyrik. Makruh menghususkan hari Nairus dan hari raya kaum musyrik lainnya dengan berpuasa. Karena itu adalah hari-hari yang diagungkan oleh kafir, sehingga dalam menggunakannya, namun jika secara kebetulan hari itu bersamaan dengan kebiasaan puasa seseorang, maka tidak dimakruhkan. Lalu yang keempat, puasa haram. Yang pertama, puasa pada 2 hari raya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Adha. Dan tidak sedikit para ulama yang mengutip adanya ijma tentang keharaman berpuasa pada kedua hari itu. Lalu yang B, puasa pada hari-hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa sunnah pada hari-hari tasyrik. Lalu, menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa 2 hari atau sehari, atau Yaumusya. Nabi SAW melarang menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bila hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasa seseorang. Misalnya, ia bisa berpuasa sehari dan berbuka sehari, atau ia biasa berpuasa Senin Kamis, atau lainnya. Lalu selanjutnya, puasa sunnah yang dilakukan istri sedang suaminya ada di rumah tanpa seizinnya. Tidak diperbolehkan seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan macam-macam puasa. Lalu selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang tua yang sudah lemah. Lalu yang kedua, orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Lalu yang ketiga, orang yang sakit dan tidak kuat berpuasa. Lalu yang keempat, orang yang dalam perjalanan jauh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Lalu yang kedua, muntah dengan sengaja. Lalu yang ketiga, bersetubuh. Lalu yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Lalu yang kelima, gila. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Lalu selanjutnya adalah hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, mengenakan sipat mata dan obat tetes mata. Meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga. Sedang yang masuk melalui mulut dan telinga, maka itu membatalkan. Lalu yang kedua, berkumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditekan. Dan jika dengan air yang tanpa sengaja masuk rongga, tidak membatalkannya karena serupa dengan orang yang lupa. Lalu yang ketiga, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat bukan makanan. Jika di samping masuknya juga bukan dari saluran yang normal. Lalu yang keempat, diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan, seperti keringat, debu, dan sebagaimana aroma sedap yang lain. Diperbolehkan pula dalam keadaan darurat untuk mencicipi makanan, kemudian mengeluarkannya, sehingga tidak masuk ke dalam rongga. Dan selanjutnya diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama mandi terlebih dahulu setelah berhubungan sebelum tidur. Lalu yang keenam, diperbolehkan meneruskan makan hingga terbit fajar, dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan yang di mulut yang harus dikeluarkan, jika demikian sah puasanya. Namun, jika dengan sengaja ia telah yang ada di mulutnya, maka akan batal puasanya. Dan yang lebih utama, berhenti makan sebelum terbit fajar. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hei Galang, Loh, kamu kok nggak puasa sih? Padahal kan ini bulan puasa. Halo Aisyah, iya nih nggak puasa, tapi tadi ikut bangun sahur bareng keluarga kok. Kenapa kamu nggak puasa?
Iya, maaf Aisyah. Soalnya bisnya lama banget, sampai capek nunggunya. Harusnya kamu nggak makan di tempat umum kayak gini, Galang. Hargai orang yang berpuasa dong. Aku belum bisa puasa penuh, takut kelaparan. Belum terbiasa juga buat puasa sempurna. Tadi kan kita di sekolah udah belajar banyak tentang puasa. Seharusnya kita juga bisa dong belajar puasa dengan sempurna. Maka dari itu, kita harus belajar, Lang. Kalau kamu nggak belajar dari sekarang, kapan lagi coba kamu mau belajar puasa? Setidaknya puasa setengah hari dulu lah. Nah, kalaupun puasa setengah hari, buka puasanya jangan di tempat umum. Karena kita menghargai orang yang berpuasa. Emangnya boleh tah puasa setengah hari? Ya boleh dong, namanya juga belajar. Nanti lama-kelamaan kamu pasti bisa puasa full kok. Ya udah kalau gitu, maaf lah. Aku soalnya juga benar-benar capek nungguin bisnya. Jadi gak mikir-mikir di tempat umum atau enggak. Iya, nggak apa-apa. Lain kali jangan gitu lagi ya. Iya Aisyah, makasih ya. Itu ada ibunya si Galang. Halo ibu, udah lama kita ya nggak ketemu. Barusan beli apa bu? Atau mau kemana ini? Lagi kesel saya bu. Gitu ya bu. Emang ibu kesel kenapa sih? Kalau saya boleh tahu? Saya lagi kesel bu. Masa hari pertama puasa si Galang minta buka puasa yang aneh-aneh? Suruh beliin inilah, itulah. Saya pusing bu. Masa iya suruh beli minuman makanan yang ada di kafe? Dari tadi saya nyari kafe belum pada buka bu. Wajar lah bu, namanya juga masih anak-anak. Banyak yang dia pengen. Apalagi ini hari pertama puasa. Aduh pusing loh bu saya ini. Saya harus nyari kemana lagi ya? Oh iya bu, kebetulan tadi saya itu habis dari beli buah. Nah, di depan penjual buahnya itu ada kafe baru bu. Kayaknya baru kemarin deh ada openingnya gitu. Soalnya saya lihat di HP itu di Facebook ada informasi seperti itu bu. Jadi ya mungkin emang itu kafe baru dan banyak menunya, dan mungkin salah satunya ada menu yang dipengenin si Galang. Apa mau saya temenin bu? Beneran bu, saya nggak ngerepotin nih kalau saya minta anterin ibu. Enggak bu, nggak ngerepotin. Ayo saya temenin. Yaudah ya bu, saya tunggu di sini aja dulu. Siapa tahu memang ada menu yang dipengenin si Galang. Tanya aja langsung ke mbaknya coba bu. Iya bu, siap. Saya kesana dulu ya bu. Gak apa-apa kan, ibu tunggu sendirian duduk di sini dulu. Iya bu, nggak apa-apa. Silakan. Kafenya bagus juga ya. Udah rame baru. Perasaan baru aja kemarin. Grand opening tapi udah mulai rame. Seneng deh. Gimana bu? Ada nggak menu yang emang dipengenin si Galang? Iya bu, ada menunya, saya seneng banget. Makasih ya bu. Ibu mau pulang sama siapa? Mampir dulu yuk bu. Tadi saya masak kolak banyak banget loh bu. Saya mau bagi ke ibu lah. Ayo bu, mampir sebentar. Ibu kan udah lama gak main tempat saya. Yuk bu, mampir. Boleh bu, kebetulan saya juga udah selesai tadi beli takjilannya. Sini duduk dulu bu, ngobrol-ngobrol sebentar. Iya bu. Tapi ibu sehat kan? Suami, anak-anak pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Ibu sama keluarga juga sehat kan? Iya, saya juga sama keluarga alhamdulillah sehat.
Bu, tahu nggak sih? Ya ampun, kemarin itu tetangga kita itu loh. Siapa itu? Tante-tante Amerika itu loh. Bu Rina itu loh. Kan saya manggilnya Tante Amerika. Kemarin itu ya, dia berantem sama suaminya, ya Allah. Ributnya tuh bener-bener, ya ampun. Pecah semua piringnya itu. Baju dibuang-buangin semua, ya Allah, Bu. Kasihan anaknya itu. Ngeliatin sampai anaknya itu, ya Bu, masih kecil-kecil ngatin orang tuanya berantem, ya Allah. Bu. Kok malah kita ngomongin orang? Udah, gak usah ngomongin orang, kan kita juga lagi puasa. Biarin lah, Bu. Kan saya lagi gak puasa, jadi gak masalah dong. Ibu ini, ya juga sih Bu, benar Ibu gak puasa. Posisinya ya Bu ya, kemarin itu saya lagi masak di dapur. Terus dengar suara ribut, otomatis saya keluar dong. Saya lari lah ke depan itu sambil bawain sutil, Bu. Sutil ini di tangan saya bawa sampai keluar. Sambil nyariin siapa yang ribut, pikir saya kan. Ternyata di depan nggak ada yang ribut. Saya cuma ngeliat itu, Bu. Ibu Juminten itu loh, tetangga samping rumah kita itu. Rupanya Bu Juminten ini yang tadinya lagi nyapu di halaman rumahnya, tahu-tahu pindah dia, Bu, nyapu di depan halaman rumahnya Tante Amerika. Kataku, ya Allah, dia ini kepo, Bu. Sampai denger di depan rumahnya Tante Amerika, bener-bener di depan rumah Tante Amerika dia nyapunya itu. Kataku, ya Allah, orang ini Allahu Akbar. Niat benar orang ini kalau kepo gitu sampai depan rumah orang. Udahlah Bu, kita gak usah ngomongin orang lain. Soalnya kita kan juga punya kesalahan sendiri. Kita gak usah ngomongin orang lain. Soalnya saya lagi puasa Bu, bener-bener takut saya Bu. Kan ya meskipun emang Ibu gak puasa, tetapi alangkah baiknya ketika kita gak puasa ataupun puasa, gak boleh kita ngomongin orang lain. Pokoknya kita kan juga punya keburukan tersendiri gitu. Jangan ngomongin orang lain lagi ya Bu, saya takut. Ibu ini loh gak asik deh diajak gibah. Padahal saya ini masih lah mau cerita panjang lagi. Tapi ya udahlah, kalau ibu gak mau diajak gibah. Iya Bu, sebaiknya kalau kita mau berbicara, berbicara yang bermanfaat saja. Karena dalam Quran surat Al-Hujurat itu sudah dijelaskan di ayat ke-12, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Oh gitu ya Bu ya. Oh ya. Saya izin ke belakang ya Bu ya. Mau bungkusin kolak buat ibu bawa pulang nanti. Tunggu sebentar ya Bu. Oh iya Bu, kebetulan juga udah sore, saya juga habis ini mau pamit. Soalnya juga harus siap-siap buat buka puasa nanti. Masya Allah, repot-repot banget Ibu. Makasih banyak ya Bu. Lain kali Ibu juga mampir ya ke rumah kalau pas lagi lewat depan rumah. Ya udah Bu, saya mau langsung aja. Makasih banyak sekali lagi nih. Assalamualaikum. Iya Ibu, sama-sama. Insya Allah ya, kalau saya lewat depan rumah Ibu nanti saya mampir.
Waalaikumsalam. Jangan kapok-kapok ya mampir ke rumah saya. Enggak kok Bu. Ya udah ya Bu, pamit. Susu melonya udah jadi, kita akan cobain sekarang. Ini tampak sangat segar sekali. Ini kalau di creamy. Lagi asik banget kayaknya Aisyah. Emang lagi nonton apaan sih? Aisyah? Iya Bi, maaf. Lagi liatin apa, ayo? Hehehe, iya nih Bi, di TV menggoda banget makan makanannya. Hayo, kan Aisyah lagi puasa. Jangan liatin begituan, mending lihat kajian-kajian yang bermanfaat. Hehe, iya Abi. Aisyah, sudah hampir maghrib nih. Siap-siap untuk berbuka puasa yuk. Nanti minum air putih dan kurma dulu ya. Setelah itu sholat maghrib ya Aisyah. Oke, siap Bi. Aisyah bisa doa buka puasa kan? Bisa Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pinter anak Abi. Aisyah, kenapa kok ngelamun? Aisyah pengen beli yang kayak di TV tadi, Bi. Tapi tadi Umi nggak beliin. Makan dulu Aisyah seadanya ya. Bismillah. Aisyah, jadi dalam berpuasa kita harus mensyukuri apa yang ada. Makan secukupnya, jangan menuruti hawa nafsu ya Aisyah. Kalau kekenyangan nanti jadi malas untuk beribadah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi ma malabnu adam wi'a asaro min batni bihasa bibni adama luqaimatu yukimna sulbahu fa in kana fa ila fusulusu lita'amihi wa sulusu lisarabihi wa sulusu linafsihi, yang artinya Aisyah, tidak ada tempat paling buruk yang dipenuhi isinya oleh manusia, kecuali perutnya, karena sebenarnya cukup baginya beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun ia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Iya Abi. Terima kasih ya, Aisyah jadi banyak pengetahuan tentang puasa. Ya udah Bi, Aisyah mau gosok gigi, abis itu mau baca Quran dulu ya. Umi, tadi Galang nggak puasa loh Mi. Tadi Aisyah ngeliat dia makan sambil nunggu bis. Hah? Padahal Umi tadi habis nemenin ibunya si Galang buat beli makanan yang dipengenin si Galang buat buka puasa. Kasihan banget ya. Padahal ibunya itu tadi udah pusing-pusing kesana kemari mondar-mandir. Taunya nggak puasa. Iya tah Mi? Iya nak. Nah, pokoknya kalau misalnya Aisyah nggak kuat buat puasa, nggak apa-apa nggak puasa dulu. Tapi dengan syarat membatalkan puasanya jangan di tempat umum ya. Iya Umi, makasih banyak ya Umi. Iya sayang, sama-sama. Ya udah, sekarang kamu gosok gigi, habis itu siap-siap buat tadarus, sholat isya, sholat tarawih, oke? Oke Umi. صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد